Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak? Saya sekarang mau bahas apa? Pengen tahu? Hari ini kita akan bahas trigona. Masih ingat trigona itu apa? Sebelumnya, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja, kerjanya lancar, rezekinya lancar, karirnya semoga juga bagus. Yang punya usaha mandiri juga bisa berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan semoga teman-teman semua yang belum bekerja juga segera dapat pekerjaan. Intinya, semoga yang baik-baik saja menghampiri kita, dan semoga yang tidak baik semoga menjauh dari kita semua. Amin. Hari ini kita akan bahas trigona. Masih ingat trigona itu apa? Ya, tawon kelanceng, atau ada yang sebut dengan tawon kelulut atau lebah kelulut. Lebah ini kebetulan hari ini saya akan pindahkan dari box yang lama atau dari rumah alaminya, dari potongan bambu tersebut yang kayak kemarin itu, mau kita pindah ke tempat tutup atau box dari kayu yang kita buat. Bagaimana caranya? Yuk kita simak sama-sama. Oh iya, sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga itu tombol loncengnya dinyalakan supaya tetap dapat tonton video-video gratis dari kami, dan semoga video-video dari kami juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, berikut ini kita akan simak sama-sama bagaimana proses pemindahannya, bagaimana tips dan trik yang bisa kita ambil dari video ini. Yuk kita simak bareng-bareng. Ya, kita sedang belajar mau memindahkan koloni lebah kelanceng atau trigonanya. Soalnya di tempat bambu ini, potongan bambu ini terlalu sempit. Jadi kita pindah ke kota atau box, atau biasa orang penghobi kelanceng biasanya sebutnya stup. Dengan harapan nanti dengan wadah atau rumah yang lebih besar ini, nanti diharapkan kelancengnya bisa lebih produktif menghasilkan madu. Ini jenis kelancengnya jujur saya belum tahu. Badannya ini kuning. Badannya kuning, lebih besar dari Levi. Nanti teman-teman kalau tahu jenisnya ini trigona apa, nanti tolong bisa komentar. Ya, ini kita buka, tutupnya plastik. Wah, penuh kayaknya, banyak anaknya. Cuman indukannya kayaknya agak sedikit, mungkin pas cari makan.
Ini yang dibeli 2 minggu yang lalu, yang saya bikin videonya semingguan yang lalu itu. Dan sekarang kita mau pindah. Ini kita mau buka pelan-pelan. Ekstra hati-hati biar telur-telurnya atau madunya juga tidak rusak. Kalau saya amati, jenis kelanceng ini lebih rajin dibandingkan dengan koloni kelanceng jenis Levi atau Levisep. Wow, full dalamnya. Dalamnya full, ada telur dan madunya. Nah, ini tempat madu yang ini. Selanjutnya kita cari ratunya dulu. Harus hati-hati supaya madunya tidak pecah. Ini adik saya yang bongkar. Oh no. Ya wis alon-alon. Harus hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai rusak. Kalau rusak kasihan nanti kelancengnya, nanti repot bikin rumah lagi. Cukup banyak juga indukannya di dalam ternyata. Saya kira tadi sedikit. Di sini ada banyak makanan yang bisa diserap oleh kelanceng-kelanceng ini. Di sini banyak ada bunga-bunga jambu air maupun jambu biji. Terus ada bunga kelengkeng juga. Tanaman-tanaman tersebut banyak mengandung nektar dan lebih bisa dioptimalkan untuk menghasilkan madu. Terus untuk bahan-bahan pembuat sarang atau penghasil polnya, di sini ada tanaman mangga, ada pepaya, terus ada nangka juga yang biasanya dimanfaatkan lebah kelanceng ini untuk bikin sarang. Dan ratunya sudah ada, tinggal dipindah. Nah, itu ratunya. Tidak kelihatan di kamera. Ah, ini ratunya ini. Nah, itu jangan sampai hilang. Kalau itu hilang nanti tidak beranak lagi, karena ratunya inilah yang beranak. Ratunya diamankan dulu. Diamankan dulu. Terbalik posisinya. Jangan sampai posisi terbalik ya madunya, nanti bisa tumpah. Ini serat ini kepencet. Ceplok kayak lu, ceplok ratu nih. Baru. Nah, itu ratunya di luar itu. Nah, gemuk-gemuk ya ratunya. Kalau ratunya biasanya gemuk-gemuk. Tugas ratu ini adalah memperbanyak koloni. Untuk pasukannya tugasnya mencari makan. Ini juga madu. Sangat banyak madunya.
itu loh. Oh. Nah, itu ratunya itu. Kesana kemari. Sana kemari. Ratunya. Badannya gemuk. Nggak tahu. Minum. Ini bekas telur sudah netas semua. Jadi kayaknya belum bertelur lagi. Semoga nanti banyak telurnya. Ikle. Loh. Madunya mantap. Manis kecut seger. Kayak nano-nano. Apa jenis makanan? Ya, ini sudah ditutup karena semuanya sudah masuk, baik telur maupun madunya, dan ratunya sudah ada di dalam. Sekarang saatnya dikembalikan lagi. Ditaruh di atas karena belum dibuatkan untuk tatakannya, sementara ditaruh di pohon dulu, nanti dibuatkan tatakannya lagi. Ya, ini sudah ditaruh di atas. Jika ada kritik dan saran dari teman-teman tentang lebah kelanceng atau trigona ini, nanti bisa komentar di kolom komentar. Ya, itu tadi teman-teman semua, kita semua sudah lihat proses pemindahan tawon kelanceng atau trigona. Jenisnya maaf saya belum tahu karena teman-teman juga kemarin belum ada yang komentar. Saya belum tahu jenis ini jenis apa. Yang jelas bukan levisep kayaknya karena ini badannya yang kuning. Ya, nanti kalau ada teman-teman yang nyimak video ini atau nanti tahu jenis dari tawon kelanceng jenis ini, nanti bisa komentar di bawah supaya saya dan teman-teman yang lain juga tahu jenis dari tawon kelanceng ini. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan atau teman-teman yang perlu lakukan agar pemindahan koloni kelanceng ini bisa berjalan dengan lancar, supaya tidak pergi dari rumah yang baru. Yang pertama adalah ratunya. Jadi kelanceng itu ada ratu, tugasnya untuk regenerasi dari kelanceng tersebut. Dia tugasnya bertelur, khusus untuk bertelur. Jadi tanpa ada ratu ini, maka tawon kelanceng tidak akan bisa berkembang biak. Selain itu, adanya ratu ini maka pasukan atau kelanceng-kelanceng yang bertugas untuk mencari makan dan membuat rumah itu tidak akan pergi selama ada ratunya di tempat atau di box tersebut. Jadi peranan ratu ini sangat penting untuk menentukan keberlanjutan dari koloni kelanceng yang akan kita pindahkan. Yang kedua, sebisa mungkin hindari kerusakan pada rumah kelanceng tersebut, pada rumah ya, baik itu tempat madunya maupun telurnya. Sebisa mungkin tempat madunya jangan tumpah atau pecah. Begitupun dengan telur-telurnya, supaya tawon-tawon atau lebah kelanceng tersebut tidak perlu untuk mengeluarkan waktu yang lebih lama ataupun berusaha lebih keras lagi untuk membangun rumah si kelanceng tersebut. Selain itu, hal itu juga untuk menghindari supaya
semut-semut tidak mengerumuni box yang baru atau rumah yang baru tersebut. Kenapa? Karena semut-semut itu akan memakan kelanceng-kelanceng yang ada di dalam box atau stup tersebut. Yang ketiga, yang perlu kita perhatikan adalah box yang kita buat. Sebisa mungkin box yang kita buat itu tidak berbau menyengat, apalagi terkena seperti jenis gas atau bahan-bahan kimia yang bersifat sistemik ataupun bersifat membunuh sejenis insek. Jadi sebisa mungkin box yang kita buat itu bersih, baik dari obat-obatan maupun dari bau-bauan yang menyengat. Yang keempat, yang perlu kita perhatikan adalah saat pemindahan sebisa mungkin nanti untuk peletakan boxnya itu tidak jauh dari tempat pembongkaran. Supaya kenapa? Supaya prajurit-prajurit atau klanceng-klanceng prajuritnya tidak susah untuk mencari rumah barunya. Selanjutnya yang kelima yaitu dibuatkan untuk boxnya itu ada lubang keluar masuk atau pintunya, dan di situ kita kasih polennya atau rumahnya itu kita kasih sedikit supaya kelancengnya tahu atau untuk menarik perhatian dari kelanceng tersebut supaya keluar masuk dari pintu yang kita harapkan. Selanjutnya yang keenam yaitu kita bisa sebisa mungkin menghindarkan kelanceng-kelanceng tersebut dari predator. Apa saja predator-predator dari lebah kelanceng? Yang pertama yang terutama yaitu semut. Yang kedua ada cecak, terus jenis-jenis kadal, terus ada tokek, dan selain itu juga ada katak. Jadi predator-predator tersebut, mungkin ada yang lain, mungkin teman-teman tahu nanti bisa komentar di bawah. Intinya sebisa mungkin dihindarkan dari hewan-hewan pemakan kelanceng. Kenapa? Kalau dibiarkan lama-kelamaan, kalau dibiarkan kelanceng tersebut dimakan, sedikit demi sedikit dikhawatirkan koloninya akan semakin habis. Selain itu dikhawatirkan nanti kelancengnya akan pergi karena banyak yang makan kelanceng-kelanceng di box tersebut. Selanjutnya yang perlu diperhatikan, misalkan saat pemindahan itu diambil madunya. Kalaupun diambil madunya nanti jangan diambil semua, sebisa mungkin nanti disisakan supaya untuk cadangan makanan untuk kelanceng-kelanceng tersebut. Ya, itu tadi tips-tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang baru memulai untuk beternak kelanceng atau trigona. Mungkin nanti ada beberapa hal atau tips-tips yang belum saya sampaikan, khususnya dari teman-teman peternak yang sudah ahli. Nanti bisa dibantu untuk tambahannya di kolom komentar, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa saling belajar. Khususnya saya juga, karena saya juga masih dalam proses belajar dari awal. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya pemula. Dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.